Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Deta Mulyana. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia dari Ibu Yelita Suciati, yaitu membuat laporan membaca buku dalam kegiatan literasi. Di sini kami memilih buku fiksi, di mana buku fiksinya yaitu cerita rakyat dengan judul Cerita Rakyat Sulawesi, penulisnya Tuti A. Windri dan Wahyu Untara. Penerbitnya yaitu Sipi Sinar Cemerlang Abadi, tahun terbit 2007. Desain dan perwajahan dilakukan oleh tim Dark Studio, ilustrasi oleh Dark Studio. Ukuran buku ini yaitu 21 x 15 cm dan tebalnya 63 halaman. Di mana buku ini memiliki subbab-subbabnya. Yang pertama, asal mula kerbau tak bergigi depan, laki-laki beristri putri kayangan, si sigar laki dan si limbat, tudo lako bulili, yang terakhir yaitu kera dan ayam. Di mana rekan saya ini akan mensinopsiskan atau menceritakan kembali tentang isi buku tersebut. Di sini saya akan menceritakan kembali yaitu tentang kisah si sigar laki dan si limbat. Dua orang laki-laki, selain sebagai tuan dan pelayan, mereka pun bersahabat. Yang satu adalah seorang pemburu yang terkenal dengan keahliannya menombak. Namanya adalah sigar laki. Sementara yang satu adalah pelayan yang setia, limbat namanya. Hingga suatu ketika, sigar laki pulang dari hutan dengan perasaan kesal, karena tidak satupun hewan buruan yang ia dapatkan. Padahal, ia terkenal sebagai pemburu yang hebat. Sesampainya di rumah, amarahnya makin membumbung karena limbat melaporkan bahwa daging persediaannya di rumah itu telah dicuri. Limbat hanya menunduk sedih. Ia tak tahu bagaimana bisa daging itu dicuri. Seharian ia mencuci baju di sungai. Namun begitu ia kembali, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan daging itu telah hilang. Mendengar itu, sigar laki tidak percaya kepada limbat. Sigar laki malah menuduh limbatlah yang mencurinya. Lantas limbat pun terkejut sekali saat sigar laki menuduhnya. Lalu limbat berkata, "Tidak tuan, aku tidak mencurinya." "Mana buktinya limbat?" Lalu limbat pun bergegas mengambil pakaian bersih yang tadi telah dicucinya. Namun lagi-lagi sigar laki masih belum percaya. Ia mencari jalan lain untuk membuktikan jika limbat bersalah. "Akan kutancapkan tombak ini di kolam, lalu kau harus menyelam limbat," perintah sigar laki. "Bila tombak ini lebih dulu keluar dari kolam, maka kau kunyatakan tak bersalah. Tapi bila kau yang keluar lebih dulu, maka kau terbukti mencuri." Lalu limbat pun menyanggupi syarat yang diajukan sigar laki. Bagaimanapun juga, ia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak mencuri. Di pinggir kolam, sigar laki lalu bergegas menancapkan tombaknya. Tombak melesat ke dalam kolam dan limbat pun juga meloncat ke dalam kolam. Belum beberapa lama tombak itu tertancap. Tiba-tiba sigar laki melihat seekor babi hutan. Secepat kilat ia menyambar tombaknya yang tertancap di tengah kolam dan dilemparkannya ke arah babi hutan itu. Namun sayang, lemparan itu pun luput. Tombak itu lebih dulu keluar dari kolam. "Tuan, berarti saya benar kan, Tuan?" tanya limbat dengan takut-takut. Sigar laki yang masih dikuasai amarah tak mau menyerah begitu saja pada pelayannya. Ia meminta pembuktian itu diulang. Dengan berat hati, limbat menuruti kemauan majikannya. Namun, baru saja tongkat itu tertancap di kolam, tiba-tiba saja seekor kepiting besar menggigit kaki sigar laki. Sigar laki menjerit kesakitan. Tanpa sengaja diangkatnya tombak dari tengah kolam. Kali ini sigar laki tidak dapat berkelit. Limbat pelayannya yang setia telah membuktikan bahwa dirinya tak mencuri. Sekian. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu jika dari tata bahasa, buku ini mampu membantu pembaca dengan kemampuan baca yang berbeda dan dapat menikmati buku yang sama. Ceritanya menarik dan membuat pembaca tidak merasa bosan karena terdapat gambar-gambar yang relevan di setiap halamannya, dan desainnya pun sangat menarik sekali. Adapun kekurangan dari buku tersebut yaitu secara menyeluruh kekurangannya hanya pada tebal bukunya saja yang lebih tipis dari karya tulis lainnya, dan masih terdapat beberapa istilah asing yang tidak ada penjelasannya.
Dan di dalam buku itu pun tidak terdapat riwayat hidup seorang penulis. Gambarnya pun terlalu besar sehingga teks atau cerita di buku terlalu singkat dan padat. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan dari hasil penelitian dalam kegiatan literasi tersebut. Kami berterima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabandungan, yaitu Bapak Adam SPD MPD, dan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Yelita Suciati SPD. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekeliruannya, karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.